DPR akan menggunakan Genos sebagai alat tes COVID-19 bagi tamu yang berkunjung ke gedung parlemen. Sejak penerapan PPKM darurat Juli lalu, pemakaian alat tes buatan UGM tersebut dihentikan di bandara dan stasiun kereta. DPR akan menggunakan Genos sebagai alat tes COVID-19 yang akan digunakan kepada tamu yang memasuki kompleks parlemen. Alat pengecekan Genos COVID-19 itu berasal dari hibah tim peneliti Universitas Gadjah Mada sebanyak 4 unit mesin. Genos rencananya akan digunakan untuk keperluan yang sistemnya segera. Tamu yang tidak memiliki hasil tes antigen maupun PCR akan dites COVID-19 menggunakan Genos. Genos COVID-19 atau Gadjah Mada Electric Nose yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada sempat ramai diperbincangkan karena disebut dapat mendeteksi virus corona dengan cara yang mudah dan biaya yang murah. Namun kemudian kita harus melihat bagaimana akurasi itu pada saat post-marketing, pada saat Genos itu dioperasikan oleh berbagai user yang sudah dilatih, yang sudah diberikan SOP, yang sudah diberikan dengan mesin yang dimanufaktur yang sudah dikalibrasi, tentu akan berbeda-beda. Kemudian Genos menjadi alat tes COVID-19 yang digunakan di setiap stasiun. Pada 1 April 2021, berdasarkan surat edaran nomor 12 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19, Genos bisa menjadi syarat perjalanan di semua moda transportasi selain antigen dan PCR. Hal tersebut menjadi paradoks. Sejumlah pakar bersuara, pro kontra mengalir, lalu tenggelam akibat lonjakan kasus harian dan kematian varian Delta. Tes antigen dan PCR menjadi andalan yang tak bisa terelakkan. Vaksinasi digencarkan, tracing ditingkatkan. Berpergian pun harus kantongi hasil tes antigen dan PCR negatif COVID-19. Namun kini Genos kembali mengemuka ketika DPR ingin menggunakannya sebagai tes darurat. Mengapa demikian? Benarkah sebatas pemberian atau ada jawaban lain yang kiranya perlu dijelaskan? Kita langsung temui Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Melki Lakalena dan epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Selamat malam Kakak Melki dan Bung Diki. Selamat malam Bang Latif, Bang Melki. Selamat malam Bang Latif, Pak Diki. Saya ke Kakak Melki dulu. Kakak Melki, ini Genos sudah dihentikan sejak Juli lalu ketika PPKM darurat. DPR tahu nggak asbabun nuzul penghentian itu sebelum akhirnya ingin menggunakan sebagai alat screening di gedung DPR? Baik, terima kasih Bang Latif. Saya 2 kali memimpin kunjungan DPR RI ke UGM terkait Genos. Jadi Komisi 9 kami sudah 2 kali ke UGM untuk melihat alat ini dan memberikan dukungan bagi Genos dan bagi semua produk dalam negeri yang menurut kami memang itu potensial untuk dikembangkan. Kalau kita ingat Mas Latif ya, Presiden Jokowi itu membuat Impres nomor 6 tahun 2016 tentang percepatan pengembangan obat dan alkes dalam negeri. Nah, Genos ini termasuk kategori alkes dalam negeri yang menurut kami patut untuk menjadi atensi kita bersama dengan segala plus minusnya. Nah, dalam 2 kali ke UGM waktu itu, pertama kami menyaksikan bagaimana alat ini dikembangkan, bagaimana cara kerjanya dan ya berbagai cerita bagaimana ini dikembangkan yang tentu tidak mudah ya kalau dalam negeri ya. Kali kedua itu kami ke sana lagi itu dengan sudah pernah diuji coba di beberapa tempat di stasiun kereta api dan juga di beberapa tempat yang lain. Waktu itu kami ke UGM juga kami coba. Yeah. Jadi kami yang datang itu semuanya mencoba, semua meniup dulu dan waktu itu kami dari sekitar belasan orang itu ada 1 orang yang kemudian hasilnya keluar itu berbeda sama hasil swab antigen atau kemudian diuji lagi. Dicoba lagi baru kemudian setelah yang kedua baru kemudian bisa seperti sama dengan hasil antigen atau hasil PCR yang juga dilakukan. Jadi prinsipnya Bang Latif kami karena dari awal kami mendukung penggunaan Genos ini tentu sebagai salah satu alat screening untuk melihat bagaimana
kondisi status kita orang per orang, dan ini tidak menggantikan ya, ini suplementer atau komplementer dari yang dibuat di antigen dan juga PCR. Tentu yang tertinggi tetap PCR ya. Oke. PCR itu tetap yang tertinggi, tapi dalam konteks tertentu apabila nanti kita butuh mengecek status seseorang, tentu swab antigen ataupun genos ini bisa juga dipakai. Oke, jadi semata-mata karena kecintaan kepada produk dalam negeri saja. Ya, itu satu aspek ya soal impres Pak Jokowi, tapi di sisi lain juga tentu alat ini juga punya potensi. Di samping juga tentu kan masih harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, karena ini kan metode yang baru ya bagi kita di Indonesia dan juga mungkin bagi cara screening di dunia. Walaupun sambil juga di Belanda dikembangkan, tentu juga dengan plus minusnya juga seperti di Indonesia, tapi sebagai alat yang punya potensi, tentu kita juga dorong agar ini bisa dipakai. Tentu tadi saya sampaikan tidak menggantikan swab PCR ataupun antigen, tapi dia melengkapi atau komplementer dari yang sudah kita juga pakai, baik PCR. Jadi nanti fungsinya di Dewan itu seperti apa? Ini pakainya swab antigen dan PCR. Oh, tetap harus swab PCR dan antigen untuk masuk Dewan, bukan menggunakan genos saja. Kan tadi sudah disampaikan ya bahwa setiap orang sekarang ke DPR RI itu mereka diminta untuk membawa hasil tes swab antigen atau PCR. Iya. Jadi sekarang tamu-tamu yang ke DPR RI itu semuanya harus membawa itu. Oke. Nah, tapi apabila orangnya harus segera ketemu, tapi kemudian dia lupa dengan antigen dan PCR, nah ini menjadi baru itu yang menggunakan alat genos ini. Oke, baik. Bung Diki, apakah genos ini merupakan alat yang mumpuni, valid untuk digunakan sebagai alat filter atau screening? Ya, potensinya ada, Namun seperti tadi Bang Melki sudah sampaikan juga ya bahwa ini perlu tahapan selanjutnya ya, dan saya kira kalau misalnya DPR akan menggunakan ini harus dimanfaatkan. Jadi namanya uji guna ya. Uji guna ini akan sangat bagus kalau juga dijadikan untuk mengumpulkan datanya gitu. Jadi ini yang selama ini saya beri kritik membangun pada genos ini adalah ketika ini diterapkan di banyak stasiun, sayangnya ini nggak jadi juga digunakan untuk penguatan validasinya gitu. Jadi data dari uji sebelumnya yang berbasis Fastcase itu sebenarnya sudah menjanjikan, tapi kalau diuji pada populasi ini yang kurang datanya. Nah ini yang sebetulnya saya dorong tuh ya udah misalnya dari kalau kemarin di transportasi umum atau di stasiun ada misalnya dilakukan 1.000 saja, 1.000 tes, ternyata hasilnya ada sekian persen negatif, sekian persen positif. Lakukanlah itu dengan validasi konfirmasinya ke PCR sehingga dapat datanya. Oh ini di populasi ketemu begini. Nah ini yang inginnya artinya kita kritik itu kan maksudnya untuk perbaikan ya. Karena riset itu perlu kritik untuk membuat hasil riset itu menjadi lebih bagus. Oke. Nah saat ini saya kira kalau misalnya bisa itu akan bagus. Kalau misalnya dengan tadi misalnya Bang Melki ada yang ternyata dilakukan tapi ya kalau bisa nanti disediakan. Tapi masalahnya kalau uji gitu harus ada rapid test antigen dari si penyedia pelaksana ujinya itu dalam hal ini yang memiliki genos untuk memastikan oh dia tadi negatif benar nggak negatif. Ada keuntungan penggunaan genos ini Bung Diki, dari segi biaya dia jauh lebih murah dibandingkan dengan antigen apalagi dengan PCR. Apakah kemudian untuk menjangkau banyak orang kita bisa tetap menggunakan genos ini? Saat ini belum bisa saya rekomendasikan ya, karena sekali lagi datanya itu yang belum memadai ya untuk populasi umum ya. Tapi kalau katakanlah sekarang sebagai uji guna ya di DPR ya itu bisa-bisa saja. Asal sekali lagi ada memastikan penempatannya ya kan tadi sebenarnya di awal acara juga ada orangnya dan kemudian sebenarnya tempatnya kalau bicara apalagi sekarang bicara Delta varian yang luar biasa ya. Ini kan bicara nafas nih, uji nafas. Jadi dipastikan apakah ada disediakan box tertentu bertekanan negatif atau bagaimana di DPR nanti sehingga juga akan mengurangi potensi
paparan gitu ke sekelilingnya. Karena ini adalah suatu uji yang memang sekali lagi berpotensi, tapi juga punya potensi paparan di situ dalam pelaksanaannya. Oke. Gitu. Sehingga perlu ada setting khusus yang menjamin tidak terjadi potensi itu. Baik, ke Bung Melki lagi. Bung Melki tadi disampaikan oleh Bung Diki, ada potensi penularan kepada anggota-anggota dewan nantinya jika ternyata hasil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebetulnya. Apa anggota DPR tidak mengkhawatirkan hal tersebut? Ya, saya kembali ke tadi dulu mungkin Bang Latif yang Mas Diki sampaikan terkait dengan uji guna tadi itu. Memang ini yang sebenarnya dari awal juga kita dorong agar setiap tempat di mana Genos dipakai ini, mestinya kita bisa mencoba meng-cross check-kan satu sama lain ini. Ya. Yang tadi disampaikan oleh Mas Diki tadi itu benar itu. Ketika digunakan di Vaskes itu kan dia ternyata tinggi loh Bang Latif. Jadi korelasi antara hasil Genos dengan PCR swab itu ternyata tinggi. Nah, cuma memang ketika diuji publik besar ini, yang luas dan banyak orang terlibat ini, itu juga kami belum tahu lagi nih sejauh mana progresnya. Nah, kedua terkait dengan tadi potensi tadi benar. Namanya juga ya ini berlaku di mana saja ya. Kalau kita sudah namanya mengumpulkan massa jumlah banyak dengan metode semacam ini pakai tiupan yang juga berpotensi untuk menularkan satu sama lain, memang ini harus betul-betul dilakukan oleh orang yang betul-betul terlatih di ruangan khusus, tempat khusus, dalam sebuah desain tata pemakaian yang juga tertentu sehingga meminimalisir atau meminimalkan bahkan menolkan potensi penularan. Ini juga yang juga pasti akan menjadi konsentrasi kami karena kita akan juga mengecek nanti ketika ini akan dipakai dibuat di mana tempatnya dan seterusnya itu sampai bagaimana limbah ini nanti diperlakukan akan menjadi konsen dari kami di Komisi 9 terkait dengan penggunaan Genos di DPR RI. Saya ke Bung Diki lagi. Bung Diki, sekarang ini kan menariknya begini Bang Latif. Oke, gimana? Ini alat ini kan dia namanya pakai artificial intelligence kan. Jadi justru dia kalau semakin banyak dipakai, harusnya dia akan menjadi lebih sensitif sebenarnya. Jadi kalau penggunaan alat artificial intelligence ini itu harusnya kalau makin banyak dia dipakai, itu harusnya alat ini makin lebih sensitif. Iya. Oke. Bung Diki, sekarang ini di Jakarta maupun di beberapa kota lain untuk masuk mal itu wajib PCR. Apakah kemudian jika nantinya pihak-pihak pengusaha mal bilang bahwa ternyata ke DPR saja boleh pakai Genos, bolehkah kami mengganti alat kami dengan Genos saja? Itu gimana? Jangan dulu ya. Dan karena sekali lagi ini kan uji guna, harus juga ada penentuan tempat, ada spesifik tempat yang artinya namanya uji guna, namanya uji ya ada data yang dikumpulkan. Nah kalau bicara DPR katakanlah, kan tadi Bang Melki udah ada PCR, rapid test antigen itu sudah satu tataran ya protokol yang sudah jauh lebih mengurangi potensi. Nah ini kan jadi semacam opsi akhir lah gitu ya, bukan menjadi satu-satunya kan kalau yang saya tangkap dari Bang Melki. Nah itu is okay jadi uji guna. Tapi kalau misalnya ini kemudian kembali jadi di tempat populasi umum ya seperti mal ataupun ini akan menurut saya akan cenderung berbahaya. Cenderung berbahayanya karena bukan kita ini tidak tahu bahwa tidak memahami potensi ini, tapi kan kita ini kalau bicara pada pendekatan strategi publik harus kuat, asumsi argumentasi ilmiahnya tuh harus kuat dan nggak bisa coba-coba sebetulnya. Itulah yang kenapa ketika ini ditempatkan di transportasi umum saya mengkritik karena berbahaya sekali, kecuali sudah valid yang diharapkan tadi Bang Melki misalnya, sudah ada datanya di populasi umum, ternyata yang disebut dengan namanya positif predictive value-nya 90% sekian, negatif predictive value-nya juga 90%. Artinya kalau negatif benar negatif, kalau positif benar positif gitu loh. Nah ini yang belum. Saya menangkap Bung Diki ini masih sangat ragu dengan alat ini. Bagaimana sebaiknya? Apakah DPR sebaiknya tidak dulu menggunakan alat ini supaya tidak membahayakan kawan-kawan kita di DPR atau gimana Bung Diki? Kalau saya mau jujur ya
belum merekomendasikan saya ke Bang Melki ya. Tapi kalau ada pertimbangan lain, asal ada pengamanan karena ini anggota DPR itu orang-orang penting loh. Itu Jadi, dia. artinya harus di screening orang. Betul. Memang harus, makanya ada screening itu kan maksudnya ini jangan sampai terinfeksi, apalagi ini bicara Delta varian, belum ada varian lain. Jadi menurut saya terlalu riskan. Ya, saya harus sampaikan secara umum terlalu riskan karena sekali lagi kalau bisa kita lakukan ya jangan di DPR lah gitu. Di ini aja cari setting populasi umum. Dukungnya kalau boleh saya usul ke Bang Melki, udah dukung aja, lakukan aja uji guna di populasi tapi bener-beneran. Tapi masalahnya menurut saya saat ini mungkin kurang dukungan dana atau apa saya nggak tahu ya. Tapi ini yang harus didorong. Saya setuju bahwa hal-hal seperti ini harus didorong ya. Namun saya kurang setujunya kalau langsung tempatkan ke tempat yang penting seperti DPR. Kakak Melki, ini karena cinta kami kepada anggota DPR ini, makanya kami mempertanyakan apakah Genos ini perlu dipakai saat ini di Gedung Dewan. Ya, pertama terima kasih dulu atas cinta dan juga dukungan dari Mas Diki dan Bang Atik ini. Jarang-jarang DPR dapat ungkapan cinta model begini. Nah, tapi paling tidak begini, ya karena kami juga merasa ini produk yang harus coba kita berikan ruang, jadi kita coba dulu. Kita akan coba memulai dengan meletakkan itu di DPR RI dengan berbagai catatan tadi yang sudah Mas Diki sampaikan. Tentu belajar dari pengalaman di stasiun kereta api, di bandara, dan di beberapa tempat publik yang lain. Tentu DPR RI semoga apa yang menjadi catatan terkait dengan ketika alat ini digunakan, pertama dia bukan di lini pertama, jadi ini dia di lini pendamping ketika, kan tadi sudah disampaikan bahwa ketika dia lupa swab antigen, lupa swab PCR, tentu kita bisa mengkonversi dengan menggunakan alat ini. Nah, tapi tentu ini bukan menjadi yang utama dalam testing ataupun tracing atau bahkan dalam screening di DPR RI. Yang kedua tentu sambil kita melakukan ini di DPR RI sebagai pendamping ataupun pelengkap dari metode yang kita sampaikan tadi itu, tentu saya sebenarnya setuju dengan tadi yang Mas Diki sampaikan agar seluruh data terkait penggunaan Genos ini di DPR RI dan di mana saja tempatnya itu mestinya harus peneliti rekam dengan baik, kemudian sampaikan kepada kita semua. Sehingga ini menjadi bagian dari kita menyempurnakan alat kesehatan penemuan anak bangsa, teman-teman UGM ini, sehingga dia makin sempurna dan makin presisi. Dan layak dipakai di lini pertama untuk testing ataupun screening pandemi COVID-19 ini, Mas. Atau Bang Kakak Latif. Baik. Kakak Melki, Bung Diki, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Terima kasih.